Selamat siang, perkenalkan nama saya Skiel Alexander Mopati, NIM 204111001, kelas Farmasi A semester 1. Pada saat ini saya akan membahas sedikit materi tentang reaksi identifikasi kation dan anion. Untuk materi pertama yaitu pengertian kation dan anion. Kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Ion satu dengan lainnya dapat dibedakan karena tiap ion mempunyai reaksi kimia spesifik. Kation dan anion merupakan penyusun suatu senyawa, sehingga untuk menentukan jenis zat atau senyawa tunggal secara sederhana dapat dilakukan dengan menganalisis jenis kation dan anion yang dikandungnya. Untuk materi kedua yaitu alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat di sini terdiri dari yang pertama tabung reaksi 12 buah, rak tabung reaksi 1 buah, pipet tetes 3 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, botol semprot 1 buah. Untuk bahan di sini terdiri dari yang pertama larutan PbSO4, larutan K2 CrO4, larutan FeCl3, larutan K4 FeCN6, larutan AgNO3, larutan KBr, larutan CuSO4, larutan HCl, larutan SCN, padatan BaSO4, larutan Na2CO3, dan yang terakhir Aquades. Materi berikutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, uji kation. Prosedurnya yang pertama, uji kation Ag+. Siapkan 1 tetes AgNO3 1 molar, kemudian masukkan dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 tetes KBr 1 molar. Amati perubahan yang terjadi sehingga menghasilkan endapan kuning putih atau kuning AgBr. Yang kedua, uji kation Pb2+. Yang pertama, siapkan 1 tetes PbSO4, lalu masukkan dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 tetes K2 CrO4. Amati perubahan yang terjadi sehingga menghasilkan endapan kuning PbCrO4. Yang berikutnya, uji kation Cu2+. Pertama, siapkan 1 tetes CuSO4, masukkan dalam tabung reaksi, tambahkan 1 tetes HCl 2 molar, lalu tambahkan lagi 1 tetes K4 FeCN6, lalu amati perubahan yang terjadi sampai menghasilkan endapan merah coklat Cu2 FeCN6. Yang berikutnya, uji kation Fe3+. Yang pertama, siapkan 1 tetes FeCl3, lalu masukkan dalam tabung reaksi, tambahkan 1 tetes K4 FeCN6, lalu amati perubahan yang terjadi sampai larutan berwarna biru. Langkah yang kedua, uji spesifik anion. Yang pertama, uji SCN+. Langkahnya, siapkan 1 tetes larutan SCN, masukkan dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 tetes FeCl3. Amati perubahan yang terjadi sampai larutannya berwarna oranye. Yang kedua, uji SO4 2+. Langkah yang pertama, siapkan sedikit padatan BaSO4, masukkan dalam tabung reaksi, lalu dileburkan dengan Na2CO3, kemudian direaksikan dengan ion Pb2, lalu amati perubahan yang terjadi sampai terjadi endapan putih PbSO4. Yang berikutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasil pengamatannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Pembahasan. Pada percobaan uji kation dan anion, untuk mengidentifikasi ada tidaknya suatu kation dan anion, dilakukan analisis kualitatif yang sederhana, yaitu penambahan reagen, maka akan terjadi perubahan yang menunjukkan adanya ion-ion. Dalam analisis kualitatif sistematis, kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu. Terdapat beberapa reagensia. Reagensia yang umumnya dipakai diantaranya asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Pada percobaan yang dilakukan yaitu uji kation, di mana kation yang diuji pada golongan 1 yaitu ion Ag+, larutan sampel yang digunakan yaitu AgNO3 yang ditambahkan reagen atau bereaksi KBr 1 molar,
terbentuk endapan putih kuning. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antar ion tiap larutan. Endapan putih kuning menunjukkan adanya ion Ag+ pada larutan sampel tersebut. Endapan putih kuning menunjukkan adanya ion Ag+ pada larutan sampel tersebut. Pada kation golongan 2 yaitu ion Pb2+, larutan sampel yang digunakan yaitu PbSO4 yang ditambahkan reagen K2CrO4 1 molar, terbentuk endapan putih dari PbSO4 penambahan K2CrO4 untuk mempercepat terjadinya endapan karena Pb2+ tidak dapat larut dengan kalium kromat, sehingga endapan putih tersebut menunjukkan adanya ion CuSO4 dan reagen K4FeCN6. Saat direaksikan, membentuk endapan merah coklat Cu2FeCN6. Penambahan HCl berfungsi untuk mempercepat reaksi antara larutan sampel dan reagen. Adanya endapan tersebut membuktikan dalam larutan sampel adanya ion Cu2+. Pada uji kation golongan 3, saat percobaan ini membuktikan adanya ion Fe3+ dalam larutan sampel. Larutan sampel yang digunakan yaitu FeCl3 dan reagen K4FeCN6 direaksikan membentuk larutan berwarna biru, di mana larutan sampel dan reagen saling bereaksi antar ion-ionnya. Larutan biru tersebut membuktikan adanya ion Fe3+ dalam larutan sampel. Pada pengujian uji anion, di percobaan ini ion yang akan diuji yaitu ion SCN+ dan SO42+. Pada uji ion SCN+, larutan sampel yang digunakan larutan SCN dan reagen FeCl3. Direaksikan, terjadi perubahan warna dari warna bening menjadi warna oranye tua. Seharusnya saat direaksikan membentuk konsentrasi FeCl3 lebih rendah dari larutan SCN yang lebih tinggi. Sampel yang digunakan yaitu padatan BaSO4 dengan menggunakan reagen Na2CO3 yang ditambahkan dengan ion Pb2. Direaksikan membentuk endapan putih PbSO4. Hal ini terjadi karena ion Pb2 mengikat ion SO42+ dari sampel yang digunakan dan BaSO4 tidak larut dalam Na2CO3 sehingga terbentuknya endapan tersebut. Kesimpulannya bahwa dalam melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan kation dan anion di dalam suatu sampel digunakan uji spesifik. Dengan penambahan reagen tertentu pada larutan yang diuji, dapat diamati ciri berupa endapan dan perubahan warna dari masing-masing larutan yang menunjukkan ada tidaknya kation dan anion dalam larutan sampel. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.